Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dengan sempurna, dengan penciptaan yang paling baik. Namun Allah pula mengingatkan kita lewat wahyu-wahyunya bahwasanya ada dua bagian dari manusia yang sangat menentukan dalam kehidupannya. Yang pertama, itulah manusia ditentukan baik buruknya oleh lisannya. Dan yang kedua, manusia ditentukan baik buruknya oleh kehormatan dan kemaluannya. Karenanya banyak sekali kita temukan teks baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menegaskan bagaimana keselamatan hidup terletak pada selamatnya kita menggunakan lisan, sebagaimana selamatnya hidup sangat bergantung sejauh mana kita mampu menjaga kehormatan dan kemaluan kita. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idman li baina fakkaika wa fakhidhaika adman lakal jannah. Jaminkan untukku, kata Rasul, kau jaga apa yang ada di antara dua rahangmu dan apa yang ada di antara dua pahamu, maka aku jamin bagimu syurga. Ini satu pernyataan yang disampaikan Rasulullah, guru bagi kita semua, yang mengajarkan kebaikan dan pokok-pokok keutamaan bagi umat manusia. Nabi berkata, jaga apa yang ada di antara dua rahangmu. Maksudnya apa? Itulah lisan kita ini. Dan jaga pula apa yang ada di antara dua pahamu. Maksud di antara dua paha itulah kemaluan. Maka aku jamin bagimu syurga. Artinya, kalau dilihat secara umum, berarti harga syurga itu ketika kita mampu menjaga lisan dan kemaluan. Ini kan nampak enteng, tapi pada implementasi dan pelaksanaannya, ini dua pula yang paling payah ini. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Karenanya Imam Al-Ghazali sendiri ketika mengarang karyanya Ihya Ulumuddin, beliau menyebut satu kitab namanya Kitabul Muhlikat. Apa-apa saja yang dapat membinasakan manusia. Manusia binasa karena maksiat,
manusia binasa karena kekufuran. Dan dari semua anggota tubuh, yang paling banyak bentuk maksiatnya, pertama adalah lisan, dan yang kemudian adalah kemaluan. Sehingga wajar kalau ya, dua bagian ini sangat penting bagi kita untuk kita jaga. Pertama kita bahas dulu menjaga lisan ini bagaimana. Lisan manusia ini bagian tubuh yang ada tulangnya ini. Tapi sebagaimana disampaikan pada sebuah pepatah, zallatul lisan akhtaru min zallatil qadam. Kalau lisan ini dah tergelincir, dampak dan efek yang ditimbulkannya lebih berkali-kali lipat daripada kaki yang tergelincir. Ya, lisan ini kalau udah salah ngomong dampaknya panjang. Kalau kaki terjatuh, terkilir, dikusuk berapa lama? Mungkin hitungan hari, hitungan pekan, atau paling berat ya hitungan bulan. Ya. Tapi lidah yang tergelincir ini, kalau seorang menyampaikan kata menyakitkan hati orang lain, memfitnah orang lain, mengancam orang lain, nah kadang-kadang ini dampaknya juga tak kecil. Kita lihat lisan ini, yang pertama hal yang paling buruk dilakukan oleh lisan ini apa? Ketika lisan jadi alat dan wadah untuk menunjukkan kesombongan. Lidah ini bisa jadi alat untuk menunjukkan kesombongan. Paling dasar orang menunjukkan sombong apa? Pertama dia suka muji dirinya. Dia muji dirinya. Ya. Orang yang sombong bukan hanya muji diri sendiri, tapi juga di waktu yang bersamaan merendahkan orang lain. Diceritakan aib orang, diceritakan kelemahannya, dijatuhkan dia atau dianggap sepele dia. Nah, puncaknya adalah ketika seorang mengucapkan bahkan dengan kata-kata, akulah Tuhan. Semua yang ada di alam semesta ini semuanya harus sesuai dengan kehendakku, mempertuhankan diri. Maka dari itu, bayangkan semua orang-orang yang kemudian diazab Allah dalam Al-Quran, ini azab datang seketika lisan tergelincir. Ketika Fir'aun masih berkata, alaysa li mulku Misra, bukankah aku raja Mesir, penguasa Mesir? Masih dibiarkan saja. Tapi ketika Fir'aun sampai pada ucapannya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, tak ada di atasku yang lebih tinggi. Di sini bagaimana lisan yang berucap sebenarnya dia sedang mengundang kehancuran datang dengan ucapannya itu. Nah, beberapa hari belakangan ini sekali lagi ucapan yang mengandung kesombongan ini juga Allah tunjukkan pada kita. Tak pernah ada dalam sejarah Amerika kebakaran yang begitu hebat menimpa Los Angeles. Ini kota nomor 4 terbesar dunia yang berputar duit di situ. Di situ bukan ada orang yang susah, di situ artis, di situ selebriti, orang-orang kaya, bisnismen. Di situ kota industri perfilman. Tapi lihat bagaimana tatkala Trump terpilih, kemudian dengan congkak dan pongahnya dia katakan, ini mulai aku dilantik ini takkan tenang nih Timur Tengah nih. Takkan tenang nih orang-orang di Palestina nih. Kuhadirkan neraka ke sana. Coba bayangkan ucapan, tapi di dalamnya terkandung sesuatu yang paling dibenci Allah, itulah kesombongan. Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai. Keagungan itu selendangku, kesombongan itu pakaianku. Siapa yang mengambil? Nah, maka dilihat bukan dalam pengertian
kita senang kalau negara orang susah, tidak. Tapi ini bagian dari kita perlu mengambil iktibar. Karena kejadian di bulan Januari. Ini masih dekat, bisa dikatakan bukan musim panas di Amerika pun. Musim, kalau Desember baru musim salju, artinya masih dingin ini. Tapi kenapa dikatakan kota itu udah berbulan-bulan tak turun hujan? Ya. Bagaimana kemudian titik api yang tersebar dengan begitu cepat? Ini baru cerita negara yang begitu canggih infrastrukturnya. Tapi artinya di sini tidak ada ya sebab, tidak ada akibat tanpa sebab. Jadi kadang-kadang ya tergelincirnya lisan menggambarkan kesombongan ini sebenarnya esensi menggambarkan apa yang diyakini yang selama ini tersembunyi dalam hati tak tersampaikan. Jadi lisan itu bahaya sekali. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat manusia pilihan Allah, siapa? Para anbiya. Kadang-kadang gara-gara lisan ini pun tidak lepas dari ditegur Allah. Kalau kita ditegur Allah dah biasa, ini kita istilahnya manusia yang jauh dari kata sempurna, banyak khilaf yang kita buat. Tapi para nabi, manusia pilihan yang dilindungi Allah. Tapi cerita konteks nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak teguran yang Allah berikan pada nabi gara-gara lisan. Pertama, dulu pernah ada datang orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi datang menghadap Rasul, nanya, Muhammad, apa itu ruh? Ditanya lagi, Muhammad, gimana cerita Ashabul Kahfi? Muhammad, gimana cerita Zulkarnain? Nabi kan ada terbiasa, kapan ada pertanyaan, nanti Allah kirimkan malaikat Jibril jawab. Ketika itu Rasulullah siap, besok balik kalian. Lupa ngucap insya Allah. Coba bayangkan. Lupa ngucap insya Allah. Tak turun-turun wahyu. Ya, biasanya turun, ini kok nggak turun-turun ini. Akhirnya yang bertanya balik, Muhammad kau bilang besok, ini nggak datang juga ya. Kita lihat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah kau ngomong dengan enteng datang besok, kecuali kau katakan insyaallah, kalau Allah berkehendak jawabannya siap besok. Kan begitu. Tapi itu Nabi Muhammad. Bagaimana sosok Musa alaihi salam gara-gara lisan ini? Ditanya, Musa, siapa orang paling pandai di muka bumi? Dijawab Musa terus, akulah paling pandai. Kalian umatku, nggak mungkin kalian lebih pandai daripada aku. Lupa dia mengembalikan jawaban kepada Allah. Seharusnya orang alim ditanya sesuatu yang tidak dia ketahui, dia jawab, Allahu a'lam. Itu adab. Meninggalkan kosakata aku tak tahu, dijawab aja apa yang enggak dia ketahui. Itu juga termasuk tergelincirnya lidah. Ini jadi bukan berarti kalau ditanya enggak tahu, gengsilah saya jawab enggak tahu. Nanti kayak mana tanggapan orang? Tidak. Adab seorang yang berilmu ditanya yang tak dia kuasai supaya dia menjaga lisannya tak tergelincir apa? Aku enggak tahu. Itu lebih selamat daripada berfilsafat dia jawab rupanya salah. Ini kan kadang-kadang ada orang pantang tak jawab, padahal dia tidak tahu. Ini juga bagian bagaimana tergelincirnya lisan itu ketika kita, itu bukan hanya pada orang biasa, para anbiya pun kena. Ini belum lagi kita lihat pada aspek bagaimana tergelincirnya lisan pada hal-hal yang tidak dibenarkan. Seperti apa? Bohong, fitnah, adu domba. Ini bagian dari lisan menjadi alat dan perantara bagi kita untuk melakukan apa yang tadi disampaikan.
Kadangkala ada orang kalau selalu dia jujur, bohong sekali tak bisa tidur dia malam. Tapi ada orang kalau dah terbiasa bohong, jujur sekali malah tak enak ada ya. Ya, jadi kadang-kadang dah terbiasa bohong. Bahkan saking seringnya bohong, orang sekitarnya pun bohongnya itu dia. Udah tahu dia bohong. Begitulah. Tapi bagaimana lisan ini tergelincir? Tadi kesombongan, tadi lupa mengucapkan sesuatu yang tak dikuasainya. Ucapkan, balikkan, insya-Allah. Allahu a'lam. Itu bagian dari menjaga lisan ini. Ya, kadang-kadang kita lihat manusia ini seakan-akan lebih pandai dari Tuhan kadang-kadang. Dengan ucapannya. Kenapa Allah enggak buat begini? Seharusnya begini, ayatnya begini. Apa lebih pandai daripada Allah? Mempertanyakan aturan Allah seakan-akan dia lebih kuasai. Nah, ini kadang-kadang bukan hanya sekedar itu masuk kategori qillatul adab, tak beradabnya hamba di hadapan Allah, tapi bagian dari ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Apa kau berbicara atas nama Allah sesuatu yang bahkan kau tak mengetahuinya. Itulah buruknya sekali lisan. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat lagi beragam bentuk tergelincirnya lisan ini, adu domba. Bukan hanya bohong, adu domba. Dan ini termasuk di antara tergelincirnya lisan yang paling berat. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan pernah masuk syurga orang yang dengan sengaja mengadu domba. Provokator zaman sekarang. Adu domba. Lain dibilang ke A, lain dibilang B. Ya. Prinsipnya apa? Makin berkelahi orang, makin masuk uang kita. Ini yang bahaya ini. Kadang-kadang padahal kewajiban seorang mukmin itu apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu bersaudara. Damaikan kelompok-kelompok yang bersengketa, kelompok-kelompok yang bertikai. Bahkan saking pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak, dianggap la kadhiba fi islah zatil bain. Enggak termasuk bohong kalau seorang itu bohong ya untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Saking pentingnya itu mendamaikan. Enggak dianggap dosa. Bohong-bohong sedikit bolehlah kalau untuk mendamaikan dua orang. Sebaliknya, jujur tapi untuk mengadu domba kedua orang, ini malah menjadi masalah. Aku jujur nih, memang ku dengar si fulan bilang apa, maksudnya memprovokasi. Nauzubillah. Nah, ini tentunya ini bukan lagi zallat lisan. Ya, tergelincirnya lidah ini. Ya, kalau kita lihat hampir rata-rata perang yang besar terjadi diawali dari ketika lidah itu tergelincir. Mau cerita perang dunia, ya, mau perang kawasan, itu banyak dari lidah yang tergelincir jadi perang, menewaskan dan melibatkan banyak sekali orang. Jamaah rahimakumullah. Termasuk juga zallat lisan ini, tergelincirnya lisan dari sisi apa? Oh, dalam Islam termasuk sumpah palsu. Sumpah dalam Islam terbagi 3. Ada sumpah yang dianggap sia-sia. Ada orang udah kebiasaan ngomong demi Allah, demi Allah. Tapi dia nggak ada maksud untuk bersumpah. Ini namanya yaminul lagu, bersumpah tapi nggak diniatkan sumpah. Ya, ada orang mengucapkan kata demi Allah dan dia maksudkan itu sebagai sumpah. Kalau dia langgar, kenalah kafarat sumpah. Tapi yang paling buruk adalah yaminul kadzib.
atau dalam bahasa hadis disebut yaminul ghamus, sumpah palsu. Sekedar bersumpah untuk membalikkan yang hak menjadi batil, untuk membuat yang batil jadi hak. Padahal dibayar dengan harga yang tak seberapa. Dibilang pula dia, ni saksi kunci ni katanya. Makin kunci makin besar dia minta bayaran. Ini berat ini katanya. Tak jarang kita melihat ribut-ribut. Ini tiba-tiba laut udah sepanjang 30 kilo, udah ada dibuat pagar di situ. Tiba-tiba ada orang, memang kami yang buat tuh deh. Ini kan jelas sekali, mungkin bagus sekali dibayar dia sampai mau bersumpah. Jamaah rahimakumullah, ini betul-betul kita anggap sepele karena hanya memikirkan ucapan itu konteks dunia. Kalau untuk dunia bisa cincai-cincai gitu ya, bisa kong kali kong. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan setiap kata yang pernah keluar dari lisan ini di pengadilan yang maha adil? Itu yang paling berat. Makanya dikatakan bahwasanya tergelincirnya lisan lebih berat berkali-kali lipat daripada tergelincirnya kaki. Saya pernah baca sebuah hadis, merinding kita baca hadis ini. Rasulullah SAW pernah katakan, rubba kalimatin yulqihal mar'u min ghairi balin yaj'aluhu Allah fi qa'ri nari jahannam sab'ina kharifan. Berapa banyak kata-kata diucapkan seseorang tanpa menyadari konsekuensi dari kata yang terucap itu. Padahal kata-kata itu, kata Rasul, menjadikan dia berada di dasar neraka jahanam 70 tahun. Gara-gara satu kata. Kita anggap sepele. Apakah kata itu kata yang menunjukkan kesombongan tadi? Apakah kata itu menunjukkan kita sok tahu di hadapan Allah? Apakah kata itu tujuannya untuk berbohong, mengembalikan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak? Apakah dengan sumpah? Apakah dengan kata-kata itu kita anggap sekedar untuk teknik marketing? Kita bilang, wah, bolehlah bohong-bohong sikit supaya laku barang misalnya. Padahal dalam agama salah satu penghasilan haram itu apa? Menjual barang dengan sumpah palsu. Artinya apa? Supaya laku barang yang enggak bagus, bersumpah dia, oh bagus sekali nih barang ini. Padahal itu barang yang buruk. Konon lagi dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Ini tadi bagian pertama, hibzul lisan, menjaga lisan. Itu setengah dari jalan kita yang paling berat untuk bisa masuk ke syurganya Allah. Yang kedua, ini tak kalah penting juga, hibzul farji, menjaga dan memelihara kemaluan. Makanya di awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Orang mukmin itu orang yang sukses. Apa yang membuat seorang mukmin itu sukses? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang senantiasa menjaga dan memelihara kehormatannya, kecuali untuk istrinya, untuk pasangannya, mereka itu enggak tercela. Wa man ibtagha wara'a zalik, siapa yang mencari kepuasan untuk kehormatan dan kemaluannya tidak lewat mekanisme pernikahan dengan pasangan yang sah, faulaika humul adun, maka mereka itulah, kata Allah, orang yang tergolong kelompok yang melewati batas. Melewati batas. Jadi zaman sekarang ini, sebagaimana menjaga lisan itu berat, menjaga kehormatan pun lebih berat lagi.
Menjaga kehormatan lebih berat lagi. Kenapa dikatakan demikian? Karena faktor-faktor yang dapat menyimpangkan seorang dari menjaga kehormatannya, itu diakses dengan begitu mudah zaman sekarang. Saya selalu katakan, ibadah paling berat bagi anak muda yang belum nikah zaman sekarang, jaga pandangan, jaga kehormatan. Ibadah paling tinggi nilainya bagi seorang wanita, gadis belum menikah, tutup aurat dan jaga kehormatan. Itu paling berat. Kadang-kadang tutup aurat, tapi seperti dikatakan Nabi, wanita berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok, semua bagian tubuhnya walaupun tertutup tapi dinampakkan. Nah ini coba bayangkan, satu sisi ya usia anak baru dianggap mungkin adalah ya mapan secara finansial, usia berapa? Banyak sekarang tamat kuliah pun belum dapat kerja lagi dia. Artinya kalau belum dapat kerja masih mikir lagi dia untuk bisa menikah karena belum jelas lagi penghasilannya. Tapi di sisi lain yang dapat menjerumuskan dia hingga kehormatannya tidak terjaga makin banyak. Makanya ini salah satu tantangan paling berat dan paling menantang. Kalau Nabi berkata, jaga lisanmu, jaga kehormatanmu, aku jamin bagimu surga. Maka berat juga dapat jaminan Nabi tadi. Kalau sekiranya kita, para orang tua, bagian dari masyarakat, tidak punya komitmen. Yang paling berat sekarang, anak sekolah fokus pada pendidikannya, enggak pacaran dia, malah dianggap dia aib. Kok enggak punya kau pacar? Padahal seharusnya yang dipertanyakan, kenapa orang pacaran di usia yang belum siap untuk menikah? Tapi sekarang justru yang enggak pacaran yang salah. Coba bayangkan, di momen akses untuk hal-hal yang sifatnya negatif justru lebih terbuka lebar. Disinilah betapa merenungkan dua poin yang disampaikan Rasul tadi menjadi penting. Para hadirin, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, pendekatannya dalam Islam itu bahkan dimulai dari anak belum balik. Dari anak belum balik udah diajarkan dia, mana bagian tubuhmu yang boleh kau nampakkan sama orang, mana yang enggak. Bukan udah balik baru sibuk program, supaya aman diperkenalkan sama kondom atau dibagi-bagi alat kontrasepsi. Ini pendekatan yang salah. Kalau itu pula yang dibuat, makin jadi. Apalagi tanpa ada dasar pendidikan agama yang kuat. Saya pernah disampaikan seorang jamaah yang memang bagian dari program ini, keluarga berencana ini, di satu kabupaten kota di Sumatera Utara ini sangat miris. Tertinggi angka inses. Memang kabupaten itu utamanya bukan Muslim tinggal di situ. Tapi angka inses ini hubungan badan sedarah itu paling tinggi se-Indonesia. Tapi tak dilaporkan. Kenapa? Takut orang sama hukum adat. Karena kalau ketahuan sama masyarakat, diusir dari kampung itu, sehingga walaupun dia korban tapi diam aja. Daripada diusir, bagus diam. Nah ini juga sesuatu yang sangat buruk sekali. Tapi ini tentunya perlu untuk kita sadari, ya, karena kita di sini di tengah masyarakat yang majemuk. Apa yang terjadi bahkan di luar masyarakat Muslim pun, kalau udah jadi tren, kadang-kadang bisa juga ditiru, akan diikuti oleh masyarakat Muslim juga. Maka dari itu, ini yang saya katakan tadi, bagaimana agama ini agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian,
nilai-nilai kehormatan. Maka menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, ini sangat pentingnya dengan menjaga lisan. Ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, ini 2 poin. Kalau kita lihat banyak dari negara-negara, ya, bisa dikatakan telah mulai memetik dampak buruk dari akibat tidak menjaga kehormatan. Kalau anak-anak muda dibiarkan dalam pergaulan bebas, yang terjadi apa? Kalau yang didapat dari pernikahan sudah bisa didapat dari luar pernikahan, nggak ada lagi orang mau nikah. Orang itu pun bisa dapat tanpa perlu nikah. Untuk apa menikah? Dan yang terjadi apa? Banyak negara, kalau cerita negara Skandinavia, ini banyak komposisi penduduknya udah orang tua dibanding orang muda. Orang muda tak pada mau menikah dan tak pada mau punya anak. Jadi komposisi usia 70, usia 60 yang dalam klasifikasi dianggap usia sudah mulai kurang produktif, ini lebih banyak dibanding yang muda-muda. Gak usah jauh-jauh, di negara di Asia Timur saja macam Jepang, itu dalam beberapa laporan dan reportase banyak mulai kampung-kampung muda kosong penduduk. Anak muda Jepang juga sangat tidak condong untuk menikah. Banyak orang karena dianggap menikah ujung-ujungnya beban hidup. Ya, belum lagi ditambah dengan aturan hukum. Orang kaya menikah nanti bercerai, duitnya nanti dikuasai sama istri dan sebagainya. Mikir lagi orang, bagus usah nikah ini. Apalagi yang didapat dalam perkawinan bisa didapat di luar perkawinan. Ini syukurnya, ya. Kalau kita lihat ini di Wikipedia disampaikan itu. Kalau di dunia Islam itu kurang lebih angka perceraian 30 hingga 50%. 30 hingga 50%. Kalau di barat lebih tinggi lagi, bisa 60 hingga 80%. Dan makin rusak institusi rumah tangga, makin berat kita menjalankan amanah Nabi untuk menjaga kehormatan. Karena kehormatan itu dijaga dengan menjaga rumah tangga. Kalau rumah tangganya rubuh, bagaimana cara kita menjaga kehormatan itu? Maka dari itu, ini jadi renungan kita bersama. Kita di awal 2025, di awal tahun tadi sudah banyak terjadi, ada bencana ini dan itu, tapi tetap kita harus yakin, ya, kalau ingin lebih baik, ingin memperbaiki yang ada, insya Allah Allah pun akan perbaiki hidup kita. Allah perbaiki hidup kita. Dan ya, bulan Rajab juga bulan hiburan dari Allah untuk Rasulnya. Kalau Nabi dihibur setelah meninggal istrinya, meninggal pamannya, dengan diundang untuk diisra mi'rajkan, maka bulan ini juga harus jadi bulan inspirasi kita sebagai umat. Kalau memang punya komitmen balik sama agama, ini juga bulan yang insya Allah membawa semangat perbaikan untuk kita semua. Ini saya kira pengantar yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum nantinya kita tutup dengan doa, kita berikan kesempatan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak sekali perbuatan
Ya. Israel. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Sofyan. Pertama harus kita pahami dulu arti mu'allaf apa. Mu'allaf artinya orang yang dikuatkan hatinya. Karena ketika seorang memutuskan masuk Islam, ini bukan momen yang mudah. Boleh jadi ketika seorang memutuskan jadi seorang muslim, itu banyak tentangan dari keluarga, banyak pengorbanan dia, mungkin diusir, dipecat dari pekerjaan, atau beragam. Sehingga mu'allaf ini perlu dikuatkan. Jangan dia merasa sendirian. Udah masuk Islam, ditolak oleh sesama penganut agama lamanya, tapi nggak disambut oleh saudaranya dari agama barunya. Maka perlu di situ. Nah, di antara fasilitas yang diberikan agama untuk orang mu'allaf ini apa? Ya, ada nisab zakat, ada bagian zakat boleh untuk mu'allaf kan gitu. Nah, tapi ini harus dipahami juga. Kapan dia berak? Ya ketika masih lemah. Nah, jangan pula udah saya mu'allaf 20 tahun yang lalu tapi masih zakat juga. Jadi padahal udah ada duitnya. Jadi artinya apa? Perlu dikuatkan. Dikuatkan ilmu agamanya, dikuatkan ekosistem Islamnya supaya dia tak terbawa lagi pulang kepada agama lamanya. Nah, seorang yang masuk Islam diberikan keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Kalau dia sebelum Islam banyak perbuatan buruknya, banyak perbuatan-perbuatan tak betulnya, tapi dikerjakan sebelum dia Islam. Kalau dia masuk Islam sungguh-sungguh, al-Islam yajubbu ma qablah, kata Rasul. Dengan masuk Islamnya seorang ditutup dan dihilangkan, dihapus semua catatan buruknya di hadapan Allah. Jadi mulai dia dari titik nol, macam di SPBU, mulai dari nol Pak. Begitu juga. Nah, tapi kalau orang non Muslim ini sebelum masuk Islam udah banyak perbuatan baiknya, yang dienolkan apa? Perbuatan buruk. Perbuatan baiknya, misalnya dia suka berderma, dia suka bantu orang. Dikatakan dalam sebuah hadis, aslamta ala ma aslafta alaihi min khair. Perbuatan baik tak dihitung, tapi perbuatan buruknya dinolkan lagi. Ini berarti orang-orang yang sudah berbuat baik dari kalangan non muslim ini jangan takut amalan dia pun hilang, tidak. Amal buruknya itu yang kosong, tapi amal baiknya tetap dihitung. Perbuatan dia dulu sebelum Islam. Yang kedua, bisa kita katakan apa iktibar dari kejadian kebakaran Los Angeles ini? Pertama, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tak ada yang tahu apa bentuk tenteranya Allah. Tenteranya Allah itu bisa angin, tenteranya Allah itu bisa air, tenteranya Allah itu bisa api. Ya, air yang kita butuhkan ketika jadi tsunami dihancurkan semuanya. Api kita butuhkan untuk menghangatkan. Kalau kadarnya sedikit, kalau sampai udah mampu membakar, katanya ukuran kawasan terbakar itu kurang lebih 800 lapangan bola. Standar internasional. Berapa itu? Berapa hektar itu yang terbakar? Ini kan luar biasa. Berarti Allah ingin tunjukkan tanda kekuasaannya di situ. Di sisi lain, ini pertama, banyak kali orang di Amerika ngomentari, tak tahu dia masalah di Gaza, tak tahu apa, ngomentari yang sok-sokan. Bahkan nampak orang susah di situ, tak ada makan, tak ada infrastruktur, berapa banyak bayi meninggal, bahkan orang yang sakit pun tak bisa dirawat dengan seminimal standar kesehatan sekalipun.
Orang dokter dan para medis pun dibunuh. Macam mana mereka dirawat? Tapi lewat cara ini Allah ingin berikan. Kalian yang dulu hidup mewah, coba rasakan. Berapa malam mati lampu. Ketika kebakaran itu dimatikan semua listrik. Gimana rasanya? Itu kalian masih gimana orang yang sudah lebih dari belasan tahun, puluhan tahun tidur di kamp pengungsian? Rasakan gimana itu? Maka dari itu ini juga perlu jadi itibar bagi kita. Ya, udah tak bantu, ini kadang-kadang nyinyir lagi. Udah nggak kirim untuk orang di Gaza atau apa, ngejek pula. Biar kapoklah kalian gitu sudah. Terakhir bagaimana? Dan sekali lagi, al jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan sesuai dengan bentuk perbuatan yang kita buat. Coba bayangkan, dikatakan kerugian material dengan terbakarnya kawasan mewah, gedung-gedung pencakar langit di sana. Ini 10 kali lipat dari besaran bantuan Amerika untuk Israel ngantam Gaza. Jadi kalau udah rugi 10 kali lipat, apa mungkin kasih bantuan lagi? Mikir dulu dia. Ini cara Allah. Ya, lewat cara yang tak pernah terbayangkan sama manusia. Tapi fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar dan pembelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Demikian tanggapan saya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini terjadinya kita sudah mendidik keluarga kita dengan segala macam adat, tapi sedang mereka punya penyimpangan. Apakah kita masih ikut berdosa lagi? Ya. Para hadirin rahimakumullah, tanggung jawab utama orang tua adalah mendidik anak. Dan pendidikan ini satu sisi tidak ada batasan waktu. Pendidikan paling penting, pendidikan sebelum anak balik. Itulah yang menentukan gimana kondisi anak setelah balik. Makanya diibaratkan mendidik di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Mendidik di waktu tua udah besar seperti mengukir di atas air. Kita buat ini udah hilang lagi dia. Karena udah banyak faktor lain yang mewarnai anak melebihi dari orang tuanya. Nah, tapi apa berarti ketika anak udah dewasa orang tua diam kalau ada penyimpangan? Kewajiban kita sebatas mengingatkan. Udah kita ingatkan, tak mau juga dia tetap menyimpang, itu sudah tanggung jawab dia. Itu bagian dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini satu data yang saya membimbing juga ini di program pasca sarjana. Ini juga ada tren yang sangat mengkhawatirkan kita sekarang, termasuk di Indonesia ini. Angka-angka orang yang melakukan operasi transgender ini pun tiap tahun bertambah. Dan sayangnya tak ada aturan positif yang tegas untuk itu. Orang merubah jenis kelamin ada undang-undangnya, tidak ada aturan. Jadi yang terjadi apa? Orang udah operasi dulu di Thailand, di Korea, di Singapura, pulang sini mau nggak mau harus dirubah oleh pengadilan. Orang udah operasi duluan. Seharusnya di mana-mana di dunia itu sebelum operasi ada dulu putusan pengadilan. Atas dasar apa kau perlu operasi? Apakah karena untuk penyempurnaan fisik misalnya ada beroperasi? Ini yang terjadi apa? Ini kan bagian dari LGBT dan lain sebagainya. Ini bagian dari tak menjaga kehormatan tadi juga dan salah pengasuhan di waktu kecil. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang saya sampaikan tadi yang mengerikan bagi kami adalah orang yang tidak menjaga lisannya akan dimasukkan ke dalam dasar neraka selama 70 tahun. Ya. 70 tahun di akhirat itu berapa ribu tahun? Betul. Begitu lamanya Ustaz. Ya Allah. Pertanyaan Ustaz, apa saja lisan yang membuat dia masuk ke dasar neraka 70 tahun Ustaz? Ya.
Sebab ini kadang-kadang saja di luar nalar manusia, mungkin juga kesalahan lingkungan, enak aja didatuk katakanlah merepek ke, mencaci ke, atau nyergah apa dan lain sebagainya. Itu kan termasuk daripada lisan yang terjaga tadi. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, hadis yang Nabi Muhammad sampaikan tadi, rubba kalimatin yulqihal mar'u min ghairi balin yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Berapa banyak kata-kata diucapkan seseorang, dia tak peduli apa konsekuensinya, ternyata kata-kata itu membuat dia jatuh ke dasar neraka jahanam 70 tahun. Satu hari di sisi Allah itu sama seperti 1000 tahun dari hitungan manusia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Hitung aja sendiri kalau 70 tahun di akhirat. Itu berapa? Ini dari 1000. Alhamdulillah. Nah, kenapa bisa sampai begini? Ucapan yang bagaimana yang bisa membuat seorang berada pada posisi yang demikian? Ini disebutkan para ulama. Pertama, ucapan-ucapan yang mengandung di dalamnya kekufuran. Kadang-kadang orang nggak ngomong, nggak sadar dia. Ternyata dengan kata-kata itu, dengan dia mengucap kata itu, dia menjadi kafir. Ya, ini yang pertama. Itu bukan sekedar hal yang enteng. Yang kedua, tadi dengan kata-kata tersebut dia memposisikan dirinya sebagai orang yang sombong atau orang yang pada posisi Tuhan. Kalau Fir'aun mengatakan aku Tuhan yang paling tinggi, mungkin kita nggak ngomong seperti itu. Tapi kadangkala kita ucapkan kata-kata, kita merasa udah lebih pandai dari Tuhan. Itu dia. Itu kadang-kadang kita ucapkan. Contohnya gimana? Mempertanyakan ayat. Kenapa lah Tuhan begini? Kalau Tuhan buat kayak gini lebih bagus. Untuk memprotes aturan Allah. Jadi kan kadang-kadang kita merasa diri kita ada lebih pandai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk di dalamnya tadi kata-kata yang berisi sumpah yang masuk kategori ghamus. Ghamus itu apa? Sumpah palsu tadi. Gara-gara ucapannya itu, orang yang benar jadi salah. Orang yang salah jadi benar. Coba bayangkan, berapa dampak perkataan itu untuk orang lain? Ditunjuk dia saksi kunci, rupanya melempem dia karena dibayar uang sekian. Diputar balikkannya fakta. Enggak Pak, yang betul begini, si fulan itu salah. Berapa sakitnya orang yang terzalimi akibat sumpah palsu itu. Makanya sumpah palsu dikatakan sumpah yang mencelupkan. Mencelupkan kemana? Ke dasar neraka jahanam. Gara-gara sumpah itu dicelupkan dia. Jadi itu beberapa ucapan yang disampaikan seorang dalam pandangan ulama dapat menjadikan seorang itu berada di dasar neraka jahanam. Ucapan mengandung kekufuran, ucapan mengandung kesombongan yang menempatkan dirinya selepel atau menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ucapan yang membolak-balikkan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Makanya yang paling berat itu apa? Termasuk ketika seorang menyampaikan fatwa agama yang sudah dipabrikasi, dipalsukan. Dia bilang, bunga beng itu halal tuh, gini. Padahal orang tengok, ini kiai besar nih, ini ustadz besar nih, ulama besar. Gara-gara cakapnya itu, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah ini satu perkataan, tapi gara-gara perkataan itu dia berada di dasar neraka jahanam. Ya, 70 tahun. Demikian. Baik. Ya.
Ibu-ibu di belakang ada yang tanya. Saya ingin bertanya, silakan. Baik. Silakan, Mas Sofian. Ya, 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 ya. Baik. Para hadirin, memaafkan pertama maknanya apa? Memaafkan dalam pengertian walaupun kita pernah dianiaya, walaupun kita pernah dizalimi, dan kita punya hak dalam agama untuk minta balas, dengan kita maafkan, kita relakan hak kita untuk membalas, kita relakan. Itu makna memaafkan. Tapi memaafkan terkadang tak berarti juga kita lupa akan kejadian buruk. Makanya ini perkataan Nelson Mandela di penjara 27 tahun oleh orang kulit putih. Pas udah keluar, ikut dia pemilihan umum demokratis pertama, jadi pula Presiden Afrika Selatan. Ditanya sama wartawan, apa Anda maafkan orang-orang kulit putih yang dulu menjarakan Anda? Atau Anda balas lagi balik menjarakan orang kulit putih sekarang? Dijawab oleh Nelson Mandela, forgive yes, forget no. Maaf ya, lupa enggak? Kayak mana orang bisa lupa 27 tahun masuk sel? Tapi maaf dalam pengertian aku tak balas. Sebagaimana perbuatan kalian tu jahat kepadaku dulu, udah aku maafkan. Kurelakan hakku membalas, biar Allah aja yang urus. Aku udah maafkan. Gak ku pakai hakku untuk membalas. Tapi ya, artinya 27 tahun dalam sel tu, apa bisa begitu dimaafkan lupa? Gak mungkin. Kadang-kala kita memilih supaya tak terulang lagi. Ya, aku batasi aja interaksiku masih bulan. Macam mana? Boleh tak? Boleh. Tapi niatnya bukan putus silaturahmi. Niatnya bukan putus tali silaturahmi. Tapi kalau si fulan tu belum berubah sifatnya, masih engkek lama, kalau banyak lagi berinteraksi, ada kemungkinan kejadian lagi kan gitu. Ada kemungkinan berulang. Maka kita batasi. Kalau bukan dengan niat memutus silaturahmi, ini bagian dari mencegah saja, artinya berwaspada atas pengalaman yang pernah menimpa kita, dan kita tak mau pengalaman serupa berulang dan jatuh kembali. Nah gitu Pak. Ya. Dia sendiri yang menghindar. Kalau seorang yang menghindar dan kita sendiri tidak ada niat untuk mutus silaturahmi, yang bahaya itu apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang dengan sengaja putuskan tali silaturahmi. Dia menghindar mungkin apa? Mungkin merasa tak enak, ada kesalahan mungkin dia anggap belum dimaafkan, jadi dia mungkin ya tidak mau putus maka. Tapi mungkin dalam hati kecilnya paling dalam pingin juga nyapa kan begitu. Kadang-kadang yang seperti inilah, ketika ada dua orang berkonflik sudah cukup lama, perlu ada pihak ketiga yang menjadi perantara untuk mendamaikan. Ini makna dari ya ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ada perdamaian yang bisa terjadi apa? Dua orang yang bersengketa jumpa saja damai. Tapi ada konflik-konflik jumpa pun gak damai, makin berkelahi. Perlu ada pihak ketiga
menjadi juru damai. Boleh juga. Ini namanya tahkim, arbitrase. Jadi ada damai dua pihak yang berkonflik, ada damai yang dimediatori oleh pihak ketiga. Karena kalau jumpa langsung, ya mungkin ini lebih besar lagi konfliknya. Kan gitu kan? Gak ada yang mau ngalah misalnya. Semuanya aku yang paling betul. Tapi perlu ada orang ketiga. Orang ketiga ini tahu dia secara psikologis gimana membaca supaya dapat menemukan titik temu. Habis itu udah saling damai, maaf, tapi mungkin hubungan ya nggak seintens seperti lama. Karena kayak manapun semua penggalan peristiwa dalam hidup kita itu jadi pengalaman. Kita pun pasti ya udahlah. Ya berapa banyak orang menikah bagus, bercerai, baik-baik. Ya tapi walaupun baik-baik, tapi ujungnya setelah itu kan tetap aja nggak akan sama juga seperti sebelumnya. Kadang-kadang kita menghindar juga kalau jumpa. Udahlah, kalau nggak jumpa lebih baik. Bukan berarti mau putus silaturahmi, tapi kadang-kala asal jumpa justru luka yang lama itu kadang-kadang muncul lagi, terngiang-ngiang. Ini yang kadang-kadang orang hindari, tapi bukan maksudnya nggak mau silaturahmi sama sekali. Nah demikian. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.